Hampir 90% penduduk di Kecamatan Sapeken menggantungkan hidup dari hasil laut. Dari total 11 desa yang tersebar, terdapat puluhan kampung nelayan padat yang menyimpan potensi besar. Dengan keragaman suku yang mendiami pulau, pola melaut warga terbentuk secara turun-temurun dan berbeda spesialisasinya. Di Kampung Mandar, warga lebih banyak menangkap ikan tongkol. Sementara di Kampung Bukut, nelayan terkenal dengan teknik sulut atau nembak ikan, terutama kerapu. Dan di Kampung Maas, mayoritas warga menjadi nelayan oncor. Kali ini kami ikut melaut bersama Nining, pemilik kapal nelayan oncor ikan sibula atau semula. Tahu nggak tapi artinya ngoncor apa? Apa tuh? Nelayan yang ngejaring ikan malam-malam. Nah itu namanya ngoncor. Jadi kalau ngejaring pagi-pagi nggak tahu mungkin namanya beda lagi gitu ya. Nah ini perjalanan sih sejaman lah ya katanya ya. Udah excited sih sebenarnya, nggak sabar pengen ngeliat nanti malam tuh kayak gimana sih ngambil ikannya. Dalam proses melaut, nelayan sibulak menjangkau kedalaman laut sekitar 20 hingga 30 meter. Teknik penangkapan dilakukan dengan mendebar jaring, kemudian diangkat kembali sambil menyalakan dan mematikan lampu secara berulang. Cahaya ini digunakan untuk menarik perhatian ikan di bawah permukaan air. Kita pasang jaring itu kadang jam 3, jam 4. Ini dapat ikannya gimana Pak? Pertama kali narik nih. Ini jatuhnya banyak apa kurang? Kurang ini, masuk kurang ini. Oh. Masih. Karena jaring kita belum Apa? nggak sampai ke bawah, turunnya ada khususnya. Tanda kemunculan ikan biasanya terlihat dari percikan air akibat pergerakan gerombolan ikan. Namun, perjalanan melaut tidak selalu berjalan mulus. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah serangan lumba-lumba. Gara-gara dimakan lumba. Gara-gara dimakan Nah, lumba-lumba. Makanya kita nggak masang jaring kalau ada lumba-lumba. Jaring yang rusak, Iya, nah. hasilnya yang tadi malam. Oh tadi malam. Belum sempat dibenerin berarti. Karena ada ikan. Ada ikan. Itu, dia makan. Pak kalau ini cara tahu ikannya masuk ke jaring gitu gimana? Nanti kalau dia itu baru kita rasakan di sini. Di talinya Oh. itu, kalau talinya itu gini-gini, Heeh. nah, berarti sudah ada itu. Nakin, lampu. Kalau gini sudah lampu kita percikan, Heeh. nah, supaya ikannya nyerang. Harus lampu mati nyala ya? Ini kan terasa sudah. Iya mulai ada yang Nah, narik ini ya. kan terasa sudah. Terasa gemetar-gemetar sedikit. 3 menit. Kadang paling lama itu 5 menit. 5 menit. Takut ada apa itu lumba. Lumba-lumba. Nah, takut ada lumba-lumba. Hasil tangkapan ikan sibula kemudian didaratkan dan didistribusikan di Pulau Sapeken, terutama kepada para bakul atau pedagang ikan setempat. Ikan ini menjadi salah satu komoditas yang cukup banyak dicari di pasar lokal. Banyak itu yang langsung dibawa ke kamian ini. Jadi apa? Bakso, pentol, bikin pentol. Bagusan daging ini. Oh dagingnya Nah, bagus. dagingnya bagus daripada ikan-ikan biasa. Selain dijual dalam keadaan segar di lokal, ikan ini juga kadang diolah menjadi ikan pindang yang kemudian didistribusikan hingga ke Lombok dan Bali. Menariknya, ikan ini tersedia sepanjang waktu dan tidak bersifat musiman, sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan yang relatif stabil bagi nelayan di Pulau Sapeken. Kadang 3.000, 4.000 sekitar 2 kintalan lah. Kalau lagi sepi ya kadang dapat 200 biji, 100 biji. Menurunnya ini bulan-bulan 7 Juli ya. bulan 8, bulan 9, 10 itu Oh.
Melimpahnya ikan berbanding terbalik dengan ketersediaan infrastruktur. Tidak tersedianya cold storage membuat warga tidak bisa menyimpan hasil tangkapan meski sedang melimpah. Akibatnya, harga ikan bisa terjun bebas ketika pasokan sedang banyak-banyaknya. Para pengusaha sini yang punya gudang ikan, itu biasanya sudah tidak mampu. Jadi banyak yang menolak. Nah, karena gudang-gudang ikan sini kan terbatas. Luasnya itu terbatas, mereka punya penampungan terbatas. Jadi mereka kalau beli, itu kan kalau tidak cepat juga dikirim ke sana, ke Banyuwangi, ini bisa numpuk. Makanya ketika ini nelayan nanti dapatnya banyak, otomatis gudang-gudang ini penuh. Nah, disinilah kita butuhkan cold storage untuk penampungan supaya bisa harga tetap bisa stabil. Karena itulah warga berinisiatif untuk mengolah ikan sibula menjadi olahan makanan, salah satunya bakso. Salah satunya adalah Sandi, seorang ibu rumah tangga yang sudah 5 tahun terakhir bekerja sampingan sebagai pemotong ikan. Memang pentol lama sudah di sini. Kalau pakai ikan sebula ini, baru-baru ini ada 5 tahunan mungkin kalau pakai ikan sebula. Tapi kalau orang bikin pentol lama sudah pakai ikan apa gitu. Sebelum ikan sebula, dagingnya dipakai sama tulangnya dibikin petis. Sama kepalanya, dagingnya pakai pentol dah. Masih perutnya dibuang, kan banyak tulangnya ininya, makanya dibuang. Dari memotong dan memilih daging ikan, Sandi mendapat upah sekitar Rp10.000 untuk setiap 100 ekor ikan yang diolah. Dalam sehari, dia bisa memproses sampai 250 ekor, bahkan 1.000 ikan ketika sedang melimpah. Mungkin angin tidak bagus, cuaca laut mungkin tadi malam. Kurang juga, ada yang berangkat nyari ikan. Karena tidak ada kerjaan daripada nganggur untuk anak-anak, belanja anak-anak. Ikan sibula atau yang secara ilmiah tergolong dalam keluarga ikan sarden memiliki tekstur daging yang lembut namun mudah rusak. Usaha bakso ikan sibula kini telah menjadi industri rumah tangga yang masif di Sapeken. Data lapangan menunjukkan satu rumah produksi bisa mengolah puluhan hingga ratusan kilogram ikan setiap harinya. Dengan mengolahnya menjadi bakso, masa simpan ikan yang tadinya hanya hitungan jam, kini bisa bertahan hingga berminggu-minggu dalam kondisi beku. Karena orang itu kan jarang bikin sendiri, susahnya cari ikan ini. Makanya ingin praktis mungkin dia beli, pakai jualan bakso. Inilah kerjaan saya sehari-hari untuk mencukupi anak-anak. Tinggal saya juga sebagai bapak ibu, karena bapak anak-anak kan udah nggak ada. Alhamdulillah dah ini saya cukup buat makan sehari-hari. Tak hanya untuk konsumsi lokal, bakso sibula kini menjadi oleh-oleh wajib bagi siapapun yang meninggalkan pulau. Produk ini dikirim menggunakan kapal taksi menuju Kangean hingga menyeberang ke daratan Sumeneb dan Banyuwangi. Untuk pengiriman keluar daerah seperti Surabaya, Bali, hingga Kalimantan, pentol dikirim dengan menggunakan cool box dengan penjagaan suhu agar tetap segar selama perjalanan. Banyak kepulauan di sini. Kadang itu juga anak sekolah kalau udah pulang habis liburan beli, bawa oleh-oleh sama teman-teman. Banyak orang di sini, orang pulau. Hidup di pulau terpencil dengan segala keterbatasannya tak pernah membuat warga Sapeken menyerah pada keadaan. Semoga perhatian lebih dapat segera menyentuh setiap jengkal daratan di gerbang timur Madura ini.